Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Yang pertama Jingga, Hadir. Leni, Hadir. Istifa, Hadir. hadir semua hari ini. Kemarin pelajaran hari ini kita bahas materi yang kemarin. Kemarin ibu udah jelasin tentang politik dan militer. Kemarin di militer itu ada 4 periode. Nah, siapa yang tahu untuk periode kedua itu bagaimana pada masa itu di dinasti Abbasiyah? Siapa yang masih ingat? Aku, Bu. Apa ini? Pada periode kedua, politik dan militer Abbasiyah dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Ya, benar. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang ekonomi. Ekonomi di sini ada perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Terus lanjut nanti yang terakhir seni budaya, sastra. Setelah itu udah selesai yang di materi dinasti Abbasiyah, peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah ini. Materi hari ini Ibu akan bagikan materi tentang ekonomi dan seni budaya. Ini dibagikan ya. Dibagikan. Saya akan jelaskan yang pertama ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah pertama, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yang merupakan tokoh utama peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Yang pertama, sektor perdagangan. Pada sektor perdagangan ini, kota Basra menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat, banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Yang kedua, sektor perindustrian. Pada pusat perindustrian ini banyak kota yang dibangun untuk menjadikan pusat perindustrian. Contohnya kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Jadi pada masa itu banyak pusat industri yang sudah berkembang seperti pembuatan gelas dan sabun. Terus ada juga kota Kufah merupakan pusat industri tekstil, pakaian, dan sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus. Pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas. Selanjutnya yaitu sektor pertanian. Pada masa itu dinasti Abbasiyah sangat berkembang di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi. Kemarin apa asimilasi? Siapa yang masih ingat? Kan? Terlupakan. Asimilasi itu pertemuan budaya antara bangsa Arab dan bangsa lainnya atau penyatuan. Perkembangan peradaban yang diidentifikasikan dalam seni budaya sastra yaitu yang pertama, seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kota pemerintahan. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini bangunan-bangunannya itu ya arsitekturnya tuh bagus. Nah, bukti
buktinya itu pada peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Yaitu seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusat para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu: Abu Atiyah, Abu Nawas, dan Abu Tamam. Itu tadi penjelasan dari Ibu. Kan tadi ada di bidang ekonomi. Nah, tadi ada beberapa bidang ekonomi yang menjadi di dinasti Abbasiyah ini menjadi berkembang pada masa itu. Nah, tadi ada 3. Hingga tadi apa aja coba di bidang ekonomi? Perdagangan, perindustrian, pertanian. Ya, nah, berarti memperhatikan kan tadi. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.